Halo semua, salam kenal, selamat siang, atau misalnya ada yang udah jam 1 ya sekarang ya, ada yang dari wilayah timur atau tengah, salam kenal semuanya. Nama saya Raffi Al-Hakim, teman-teman bisa panggil saya Raffi. Saya sekarang di sini akan sharing mengenai pengalaman saya dan juga ilmu saya mengenai Microsoft Excel. Tapi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana sih peran Microsoft Excel itu sangat penting di dunia pekerjaan dan bagaimana dengan kalian Microsoft Excel tersebut teman-teman bisa meningkatkan atau elevate karir teman-teman di di karir yang teman-teman inginkan seperti itu. Jadi di sini saya akan sharing perihal penggunaan Microsoft Excel secara efisien di dunia kerja. Tapi sebelumnya saya ingin kenalan dulu sama teman-teman. Nah, nama saya adalah Raffi Al-Hakim, umur saya 25 tahun. Saya dulu berkuliah di BINUS University dari tahun 2014 hingga 2018. Mungkin di sini ada yang dari BINUS juga atau yang dari Jakarta juga. Dan juga sekarang saya bekerja di Johnson & Johnson sebagai Key Account Executive. Just to give you a background, apa sih Key Account Executive itu? Key Account Executive itu adalah posisi di bidang sales yang sering berinteraksi dengan consumer, tapi kita juga membuat beberapa strategi bisnis, yang mana kita harus bisa meningkatkan bisnis antara perusahaan Johnson Johnson dan consumer, seperti itu. Lalu hobi saya sekarang adalah main game. Saya suka main FIFA 22. Mungkin kalau ada yang main FIFA 22 juga, nanti bisa main bareng ya. Lalu saya juga nonton movie, saya suka nonton Netflix, seperti itu. Dan saya suka jalan-jalan. Semoga pandemi COVID ini cepat berakhir ya. Jadi supaya kita bisa traveling keluar juga dan juga bisa have fun, seperti itu. Dan ini adalah quote of life saya yang diajarkan oleh bos saya di perusahaan sebelumnya. Sukses comes when opportunity meets preparation. Jadi sukses itu datang ketika opportunity datang ke teman-teman, dan teman-teman juga prepare untuk hal itu. Jadi kuncinya adalah kita harus prepare kapanpun, dimanapun, dan dengan cara yang kita bisa seperti itu. Karena ketika opportunity datang, kita bisa mengusahakannya dan bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Gitu. Dan juga ini adalah hal-hal yang ingin kita discuss hari ini. Apa aja? Pertama, Microsoft Excel in workplace. Seperti apa sih Microsoft Excel itu digunakan di dunia kerja? Seberapa penting sih Microsoft Excel itu di dunia kerja? Apakah Microsoft Excel itu hanya teori semata di perkuliahan? Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya di dunia kerja seperti itu? Lalu bagaimana cara build data story with Microsoft Excel? Ketika teman-teman ingin membuat atau sedang mengerjakan data Excel, pasti teman-teman punya objektif data ini ingin seperti apa, tujuannya itu seperti apa yang teman-teman ingin sampaikan dengan data ini ke audiens teman-teman, seperti itu. Lalu saya akan memberikan sedikit tips and tricks to advance Microsoft Excel. Just to clarify, saya juga di sini masih belajar teman-teman ya. Kita sama-sama belajar semua di sini. Aku ingin sharing juga dengan apa yang aku sudah pelajari dan apa yang aku sudah alami selama bekerja di Johnson & Johnson, seperti itu. Lalu kita akan ada Q&A, teman-teman bisa tanya apapun perihal Excel dalam pekerjaan, atau juga mungkin teman-teman ingin tanya mengenai mencari pekerjaan yang lebih mudah seperti apa, cara menjawab Microsoft Excel di auto test pekerjaan seperti apa, seperti itu. Nah, kita mulai di slide pertama dulu ya, Microsoft Excel in Workplace. Nah, ini adalah pertanyaan aku ke teman-teman. What kind of job that requires the usage of Microsoft Excel? Pekerjaan apa aja sih yang memerlukan Microsoft Excel, teman-teman? Ada yang ingin bicara? Menurut teman-teman, berapa persen sih pekerjaan yang butuh Microsoft Excel? Izin menjawab, Kak. Ya. Untuk Microsoft Excel misalnya contohnya data analisis gitu, Kak. Benar. Ada lagi teman-teman? Izin menjawab, Kak. Iya. Bagian administrasi, bagian accounting.
Benar, bagus. Ada lagi? Guru juga Kak perlu untuk ngapain rekap data nilai. Benar. Jawaban teman benar-benar semua ya. Dan jawabannya adalah yes, benar teman-teman. 90% lebih pekerjaan membutuhkan Microsoft Excel. Apapun pekerjaannya. Bahkan teman-teman ingin membuka bisnis pun, teman-teman butuh Microsoft Excel. Teman-teman buka online shop, teman-teman butuh Microsoft Excel untuk recap data-data penjualan teman-teman. Benar kan? Ini kenapa Microsoft Excel itu sangatlah dibutuhkan di era sekarang. Apalagi teman-teman sekarang sudah kebanyakan menggunakan smartphone, laptop, dari mana sudah text heavy. Jadi sangat dibutuhkan. Even dokter pun butuh teman-teman Microsoft Excel. Jadi dan juga guru, benar sekali. Guru butuh Microsoft Excel supaya dia bisa catat nilai siswanya, melihat progres siswanya seperti apa, seperti itu. Nah, inilah kenapa Microsoft Excel itu penting ya teman-teman di dunia kerja, dan teman-teman harus belajar Microsoft Excel dimanapun dan kapanpun ya, seperti itu. Dan how important is Microsoft Excel in my daily work? Jadi saya ingin berbicara mengenai pekerjaan saya dulu, dan seberapa penting sih Microsoft Excel itu. Sebagai key account eksekutif, saya memiliki target penjualan, yaitu saya harus monitor daily sales performance. Saya harus monitor penjualan daily saya seperti apa. Saat ini, saya sedang menjadi PIC untuk account Watson, Century, dan Lotte-Mart. Jadi saya harus tahu performa penjualan mereka seperti apa, di toko mereka tuh seperti apa, dan itu semuanya menggunakan Microsoft Excel, teman-teman. Semua data yang diberikan oleh customer Johnson & Johnson diberikan melalui Microsoft Excel, yang mana harus kita olah lagi. Seperti itu. Lalu apalagi sih? Create, in-store, and online promotion. Tidak hanya melalui eksternal, teman-teman, internal pun kita juga butuh Microsoft Excel. Kenapa? Karena saya juga membuat promo. Kalau misalnya promo teman-teman, promo produk Johnson Baby, diskon 15%, misalnya di Lotte-Mart, itu part saya yang create promo tersebut. Dan itu membutuhkan sekali Microsoft Excel, dan juga banyak internal diskusi yang menggunakan Microsoft Excel, teman-teman. Jadi kenapa Microsoft Excel ini di dunia kerja ini sangat dibutuhkan. Yang ketiga, monitor budget dan spending. Ketika teman-teman ingin hitung duit lebih gampang pasti pakai Excel dan teman-teman dibandingkan pakai kalkulator, ya kan? Tinggal sum if, tinggal VLOOKUP, tinggal pivot table, seperti itu ya. Sama juga dengan pekerjaan. Rata-rata semua pekerjaan di kantor juga ataupun banyak pekerjaan juga menggunakan Microsoft Excel sebagai tujuan untuk monitor budget spending mereka, atau berapa sih uang yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, seperti itu teman-teman. That's why terutama apalagi kalau bilang akuntansi ya, akuntansi itu sangat membutuhkan banget nih. Kalau teman-teman ada jurusan akuntansi, membutuhkan kalian Microsoft Excel seperti itu. Lalu align strategically with internal and customer. Sebagai key account eksekutif, saya juga sering diskusi dengan customer saya, bagaimana saya bisa meningkatkan growth dari produk saya di toko mereka, seperti itu. Jadi itu dibutuhkan namanya data-data, teman-teman. Data-data itu akan di-put di PowerPoint, sama seperti sekarang, tapi diolah dulu di Microsoft Excel. Dan itu membutuhkan banyak sekali skill set untuk bisa generate data seperti itu. Lalu, saya juga monitor stock availability. Yang mana monitor stock availability itu, saya juga menggunakan Excel semua, karena semua data ada di sistem yang mana saya bisa ekstrak melalui Excel-nya, seperti itu. Dan juga manage frontliner seperti SPG, seperti itu. Saya juga manage performa mereka seperti apa, apakah mereka achieve target atau tidak. Dan itu dilakukan semua dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan ini kita lihat penting sekali, teman-teman ya, kalau misalnya Microsoft Excel ini di dunia kerja. Dan benar semuanya ini menggunakan Microsoft Excel. Sejauh ini ada pertanyaan, teman-teman? Atau saya boleh lanjut? Lanjut aja. Oke. Sorry, ini ketutupan. Oke. Bahkan untuk membangun bisnis plan sendiri membutuhkan skill dari Microsoft Excel. Nah, teman-teman, saya sebagai key account executive ini harus memiliki mutual relationship dengan customer, yang mana dibuat dengan bisnis plan yang jelas untuk jangka panjang. Dan bisnis plan itu kita buat dalam Microsoft Excel juga. Growth-nya seperti apa, habis itu kontribusi sebesar apa, dan itu yang kita buat semuanya agar customer jelas, oh ini loh area yang ingin kita tuju, seperti itu.
Dan ini kita membutuhkan skill set juga teman-teman ya. Dan bagaimana kalau misalnya kita, oke, Kak, saya ingin menjadi manajer di lapangan yang langsung interaksi dengan consumer tanpa harus berkutik dengan komputer. Saya lebih suka untuk negosiasi seperti itu. Apakah negosiasi juga membutuhkan Microsoft Excel, teman-teman? Tentu saja itu membutuhkan Microsoft Excel ya. Kenapa? Karena untuk negosiasi itu membutuhkan banyak sekali tahap-tahap, teman-teman. Seperti kita lihat, negosiasi itu butuh namanya taktik, butuh namanya collaboration, butuh namanya skills. Teman-teman yang ingin ke depannya seperti saya di bidang sales atau marketing, teman-teman harus juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi, dengan data-data yang didukung, teman-teman bisa langsung mengeksekusi atau bernegosiasi dengan pihak customer teman-teman seperti itu. Dan itu yang akan membuat pekerjaan teman-teman lebih mudah. Karena kenapa? Pengalaman saya, jika kita berbicara tanpa data, customer juga tidak akan menanggapi insight saya dengan benar gitu teman-teman. Mereka butuh data yang mana didukung dengan strategi-strategi bisnis agar bisa align seperti itu. Dan itu dibutuhkan Microsoft Excel pada kerjaan, even di negosiasi teman-teman. Ya, jadi penting banget nih teman-teman untuk belajar Microsoft Excel seperti itu. Dan saya ingin short saja untuk build data story dengan Microsoft Excel. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana saya bekerja dengan Microsoft Excel dan bagaimana saya mengimplementasikannya kepada customer saya seperti itu. Tapi kita masuk dulu ke fungsinya. Inilah fungsi-fungsi dari Microsoft Excel. Kalau misalnya kita masuk ke Microsoft Excel ya, ada yang namanya raw data. Raw data itu adalah data yang kita dapatkan dari sebuah sistem yang mencakup banyak variabel dan belum sama sekali diolah sama sekali seperti itu teman-teman. Dan raw data ini akan sangat mudah dan sangat common ya, sangat sering digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel ini mereka akan mengolah data, dan ujungnya teman-teman akan build data story. Build data story ini adalah data yang teman-teman sudah olah dan teman-teman ingin tunjukkan ke customer teman-teman. Misalnya ada data penjualan teman-teman ya dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021. Ada banyak variabel namanya Raffi, misalnya Joko, siapa lagi misalnya Irfan seperti itu ya. Nah, itu teman-teman harus olah dulu seperti itu. Olah dulu lalu bikin teman lihat trennya. Oh, trennya naik apa enggak ya? Oh, kalau trennya naik, oh berarti saya ngomong ke customer seperti ini. Oh, kalau misalnya turun, saya ngomong ke customer seperti ini. Dan decision making itu atau pembuatan keputusan itu didasari oleh Microsoft Excel. Dan teman-teman harus bisa juga untuk membuat story yang bisa dimengerti oleh consumer teman-teman seperti itu atau audiens teman-teman. Jadi teman-teman bisa meningkatkan awareness mereka atau teman-teman bisa mencapai objektif teman-teman dengan cara efisien seperti itu. Lalu inilah contoh raw data yang saya ambil di Google ya. Sorry, aku nyalain pointer option-nya. Di sini ada Microsoft Excel dan ini database-nya. Di sini ada bulannya Januari sampai Desember dan ini kalau kita lihat ini seperti nama-nama kota teman-teman ya. Dan raw data ini biasanya di-arrange oleh row dan column. Dan biasanya teman-teman jika teman-teman data analytics ataupun misalnya teman-teman di profesi aku seperti aku juga, teman-teman akan menemukan data yang sangat besar, lebih besar daripada ini, yang row-nya bisa sampai 100.000, 200.000 gitu teman-teman. Jadi ke bawah sampai 200.000 nama teman-teman gitu. Dan teman-teman itu harus olah seperti itu. Dan untuk mengolah itu ada banyak cara teman-teman ya. Olah data itu bisa kita pakai pivot table, dan itu paling gampang pivot table, soalnya teman-teman bisa pakai sum if juga apa yang ingin teman-teman tahu seperti itu. Dan juga dari pivot table itu kita bisa create namanya chart atau story yang ingin kita buat untuk audiens kita teman-teman seperti itu. Dan ini organize data yang saya bicarakan tadi. Jika teman-teman lihat, untuk organize data ini
kenapa pivot table yang paling gampang, teman-teman? Oke, aku mau tanya dulu, kenapa pivot table yang paling gampang digunakan jika ada database kita ingin mau data? Ada yang bisa jawab belum? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Kak, Oke, Lili. karena kalau pivot table itu lebih mengkelompokkan. Terus kalau kita membutuhkan data tertentu, kita gampang mencarinya Kak. Benar sekali, benar. Ini sepertinya Kak Lili juga sudah advance ya di Excel ya. Ayo, ada lagi yang bisa bantu saya? Kenapa pivot table salah satu ya? Izin menjawab Kak. Boleh Faiz. Jadi kalau yang pivot table sendiri itu digunakan untuk mengkelompokkan jadi misalkan sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan dalam kolom ataupun di dalam row-nya itu bisa dipilih mau dalam kolom apa gitu Kak. Nah, kemudian bisa ditentukan juga jumlah atau dari rata-ratanya sehingga bisa mengetahui Benar sekali. bisa memberikan. Oke. Thank you Faiz untuk penjelasannya. Ada lagi teman-teman? Satu lagi? Saya Kak. Boleh Danu? Untuk di situ lebih mudah untuk filtering data Kak. Jadi lebih mudah aja untuk melihat dari fields-nya, untuk filtering data yang kita inginkan ditampilkan di pivot table-nya melalui field kayak gitu Kak. Benar, pintar semua ya yang hadir di sini ya sekarang ya. Jadi benar, pivot table itu adalah cara kita ingin melihat data seperti apa. Jadi data itu akan terlihat seperti point of view kita mau seperti apa. Contohnya, data ini disusun row-nya dalam bentuk hari, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dan ini adalah nama-nama jenis buahnya disusun dalam nama jenis buah. Apples, banana, watermelon, dalam untuk importnya. Dan lokal ada grapes, oranges, and peach. Nah, dari situ kita lihat nih sel-sel seperti apa. Dan ini kita bisa langsung tahu, oke, ini adalah objektif data yang saya inginkan. Dan ini bisa saya langsung olah, dan atau saya bisa bikin chart, yang mana saya bisa langsung berikan kepada manajer saya atau ke customer saya, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa mengolah data pivot table secara lebih luas, gitu teman-teman ya. Dan yang penting adalah ke teman-teman data story-nya. Nah, dari data story ini, teman-teman ingin seperti apa sih? Teman-teman ingin melihat apa? Teman-teman misalnya, oke, ini adalah business demand. Ya, business demand untuk dari bulan November 2020 hingga Mei 2021 ya. Untuk yang biru tua, receive, yang untuk yang biru muda, resolve, untuk yang merah, remaining open. Nah, data-data ini teman-teman biasanya didapatkan dari database, lalu diubah ke pivot table, lalu diubah lagi ke chart, yang mana chart itu kita bisa letakkan di PowerPoint, dan kita bisa presentasi kita ke customer kita atau ke audiens kita, gitu teman-teman ya. Nah, banyak banget teman-teman chart yang bisa dipakai. Contohnya cuma line chart, bisa ada bar chart juga, seperti itu. Dan itu tergantung teman-teman bagaimana caranya build story-nya. Jadi tentuin dulu, teman-teman mau nunjukin apa, teman-teman mau buat apa dari data itu. Yang mana akan memudahkan audiens juga, agar teman-teman tahu, oh audiens saya seperti ini, berarti saya harus buat seperti ini. Dan audiens juga bisa melihat juga, oke, ternyata, misalnya tadi ya, Mas Faiz membuat data penjualan yang menunjukkan tren kenaikan. Oke, Mas Faiz, saya mengerti tujuan dari Mas Faiz perihal data ini. Kita diskusikan kembali gini. Jadi kalau misal teman-teman tidak bisa membuat data yang bagus atau data yang align dengan data customer juga, dan customer tidak mengerti apa data itu, jadi negosiasi atau diskusi menjadi pointless, teman-teman. Menjadi kurang berarti. Dan ini kenapa penting sekali ya teman-teman supaya kita bisa build data story seperti itu. Mungkin ini tips and tricks sedikit slide terakhir saya ya, karena ini yang saya pelajarin saja. Jadi remember, everyone is sucks at the first try. Semua orang tuh nggak bisa apa-apa juga. Aku juga nggak bisa apa-apa waktu aku masuk kerja. Aku juga tes kerja banyak banget pakai tes Excel. Aku juga belum bisa. Aku nggak ngerti VLOOKUP gimana. Aku nggak ngerti HLOOKUP gimana. Aku nggak ngerti SUMIF seperti apa. Aku nggak ngerti pivot table seperti apa. Tapi latihan tuh teman-teman. Latihan itu terus banyak banget sumber-sumber yang bisa teman-teman raih juga. Seperti ikut kelas main EduSoft ini.
atau juga dengan download estimate database file on Google and try different function within Excel. Jadi banyak banget database di Google yang teman-teman bisa download. Cari saja di Google, download database Excel, dan teman-teman bisa langsung dapetin seperti itu. Teman-teman bisa olah datanya, bisa teman-teman main, habis itu teman-teman bisa role play. Teman-teman bisa role play seperti contohnya presentasi ke depan customer. Oh, datanya saya ingin menunjukkan data seperti A, B, C, D, F, G. Data penjual ini naik, data penjual ini turun, seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung tahu ya tujuannya seperti apa, seperti itu. Lalu banyak banget teman-teman YouTube video juga yang bisa ngajarin Excel. Aku selalu belajar di situ juga, to be honest ya. Jadi aku selalu tahu, oke, shortcut key-nya ini, penjelasannya ini, dan juga tujuannya seperti ini gitu. Jadi ketika teman-teman mencoba mengolah data tersebut, teman-teman bisa langsung tahu, oke, ini yang saya pelajarin dari YouTube, ini saya aplikasikan. Dan ketika teman-teman mengaplikasikan dan teman-teman present ke audiens teman-teman atau customer teman-teman, itu dan teman-teman berhasil, itu rasanya luar biasa senang teman-teman ya. Dan itu worth it sekali kita invest waktu kita ke sana. Seperti itu. Jadi ini sangat penting teman-teman supaya kita bisa mempelajari Excel seperti itu. Ya. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Ini agak short karena saya menjelaskan di sini peran Excel seperti apa di lingkungan kerja. Saya yakin teman-teman juga ada beberapa yang sudah bisa Excel, pivot table, dan VLOOKUP. Tapi ini saya hanya menjelaskan, oke, seperti inilah penggunaan Microsoft Excel di dunia kerja, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Q&A open ya. Terima kasih banyak Kak Raffi udah share banyak banget soal kita, terutama soal penggunaan Excel di kehidupan sehari-harinya Kak Raffi ya di tempat kerja. Nah ini kita udah masuk ke Q&A session, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja kirim di chat box. Kebetulan kita udah ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama dari Priscilla Destriani. Saya Priscilla, Kakak dari tadi kan sudah menjelaskan terkait kelebihan dan keunggulan terkait Microsoft Excel. Saya mau nanya Kak, kira-kira apakah ada kelemahan dari Microsoft Excel dalam pengolahan data? Dan apa sih keunggulan Microsoft Excel dibandingkan software pengolah data yang lainnya seperti SPSS? Silakan Kak Raffi. Oke, good question ya. Jadi aku ingin menjelaskan berdasarkan experience aku. Banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengolah data. Salah satunya yang aku tahu adalah SQL. Dan SQL itu sekarang aku ingin pelajarin banget. Kenapa? Ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan oleh Microsoft Excel. Microsoft Excel mempunyai limitnya sendiri. Contohnya, kalau misalnya teman-teman ada yang kerja di bank, teman-teman kerja di bank, itu transaksi nasabah banyak banget sehari ya. Dan itu misalnya Microsoft Excel tidak akan kuat untuk menampung semua data itu tersebut. Jadi, kebanyakan sekarang dari startup, dari bank, itu menggunakan MySQL, seperti itu. Karena dari MySQL sendiri, teman-teman bisa langsung lihat data secepat mungkin. Dan itu sekarang yang saya ingin pelajari teman-teman. Jadi, tidak hanya Microsoft Excel ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar banyak banget aplikasi yang lainnya. Dan itu semua tersedia di berbagai macam platform. Dan teman-teman bisa belajar itu. Tapi keunggulannya juga Microsoft Excel sangatlah mudah untuk diaplikasikan juga teman-teman, dan semua orang bisa mengerti. Contohnya, saya menggunakan Microsoft Excel untuk diskusi dengan manajer saya di kantor. Kalau saya menggunakan SQL, bos saya tidak menggunakan SQL, itu akan menjadi diskusi satu arah teman-teman. Jadi tidak akan align seperti itu ya. Kalau misalnya aku menggunakan Excel dan bos menggunakan Excel, kita bisa align. Oke, diskusinya seperti apa yang ingin kita ubah, apa yang ingin kita capai seperti itu. Dan itu semua bisa langsung align contohnya di Microsoft Teams, kita bisa langsung share screen bareng, di Zoom meeting kita bisa screen bareng, dan bisa langsung namanya kalau misalnya kita mau take control di Excel-nya seperti itu. Jadi itu sih salah satu keunggulan Excel ya menurut aku ya, apalagi di dunia kerja sekarang. Tapi saran aku juga belajar yang lain juga teman-teman, SQL, Python, belajar juga seperti itu, karena aku juga sekarang lagi pengen belajar banget SQL, karena aku tahu ke depannya sangat berguna jika teman-teman punya skill SQL. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya Kak, semoga menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Lili Agustianto. Terima kasih Kak Raffi atas materinya. Saya ingin bertanya, penggunaan Excel, Google Sheets dengan Microsoft Excel, yang mana yang lebih relate atau efisien penggunaan di dunia kerja menurut Kakak? Silakan Kak Raffi. Oke, thank you. Sejauh ini saya kerja ya teman-teman ya. Saya dulu pernah intern, contohnya di startup kayak Halodoc, seperti itu.
lalu saya pernah magang di Nielsen, Coca-Cola Amatil juga. Kebanyakan untuk perusahaan-perusahaan ya, ini hanya pengalamanku saja, mungkin aku tidak completely benar teman-teman ya. Kebanyakan startup itu menggunakan Google Sheet teman-teman, mostly ya, ini pengetahuan aku ya. Dan perusahaan-perusahaan, contohnya perusahaan industri, banking ataupun FMCG menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing teman-teman. Kalau misalnya kalau dari aku lihat sendiri ya, kalau misalnya perusahaan aku sendiri itu emang rata-rata umurnya itu nggak semuda anak-anak di startup teman-teman. Di perusahaan aku itu banyak rekan-rekan kerja aku yang udah umurnya 40 tahun, 45 bahkan 50. Yang mereka mungkin Excel saja kurang bisa mengaplikasikan, apalagi kalau bisa kita main ke Google Sheet teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman selalu tahu juga perusahaan apa yang ingin teman-teman tuju. Contohnya, oh saya ingin di perusahaan A. Teman-teman tahu, oke perusahaan A itu mungkin karyawannya atau umur karyawan tidak sebesar atau tidak semudah karyawan di startup gitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar mereka akan menggunakan Microsoft Excel karena itu lebih general buat mereka. Tapi kalau teman-teman ingin perusahaan startup, dan pasti mereka akan kebanyakan menggunakan Google Sheet seperti itu. Dan mereka akan menggunakan SQL juga, itu pasti. Makanya aku bilang anak-anak zaman sekarang harus belajar SQL, itu wajib. Aku juga pengen belajar banget SQL. Dari SQL itu kita bisa expand kemana-mana teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman belajar SQL, Python seperti itu, kemungkinan atau misalnya kompetitif value teman-teman itu lebih meningkat gitu teman-teman daripada orang-orang yang hanya mengerti Excel saja, seperti itu sih. Dan kalau kata tergantung industri juga ya. Kalau misalnya buat aku, kalau misalnya industri kayak aku, kita masih menggunakan Excel. Tapi kalau misalnya untuk yang startup, itu pengetahuan aku ya teman-teman ya, menggunakan Google Sheet. Karena mereka lebih tech savvy, seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Lili, semoga menjawab. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Iin Romadani. Kak mau tanya kalau mau bikin data atau laporan di Microsoft Excel harus bikin sistem atau big data dulu apa enggak? Oke. Ini adalah jawabannya tergantung dari pekerjaan kamu ya. Contohnya, kalau misalnya pekerjaan kamu adalah data analisis, oke, kamu harus membuat dashboard-nya dulu. Kamu harus membuat dashboard-nya dulu yang bisa diakses oleh semua pekerja-pekerja. Contohnya di divisi aku mempunyai data analis sendiri. Data analis sendiri itu dia mengambil data dari SAP, dari SPS, I don't know. Mereka diolah di satu Excel besar, dashboard yang mencakup banyak rumus-rumus gitu teman-teman. Dan dari situ aku tinggal ambil aja. Oh, aku bisa ambil dari misalnya aku mau penjualan. Oke, penjualan untuk akun aku Century atau Watson dari bulan Januari sampai Februari sampai Desember seperti apa? Oh, penjualan seperti ini, mereka sudah show. Jadi setelah lagi tergantung pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menjadi data analis, oke, teman-teman harus membuat data dari scratch hingga menjadi good stock ibaratnya ya, atau misalnya datanya sudah jadi gitu teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman ingin menjadi profesi di bidang saya atau misalnya seperti key account executive seperti saya, teman-teman hanya perlu, oke, saya mengambil data tersebut, saya olah tujuannya seperti apa, bagaimana saya bisa build story untuk saya bisa sampaikan ke audiens saya, gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Kak Raffi. Semoga menjawab ya dari pertanyaannya Kak Iin. Kemudian kebetulan ada banyak nih Kak pertanyaannya di chat box. Ada pertanyaan lagi selanjutnya dari boleh, nggak apa-apa. Dari Kak Danu Ruliansyah. Halo Kak, saya mau bertanya, seberapa impactful-nya sertifikasi dari Microsoft Excel untuk requirement dalam dunia kerja? Jika bisa saja tanpa sertifikasi, apakah bisa ya Kak? Oke, gini teman-teman. Ini ada teman saya juga yang menanyakan hal seperti ini ya. Sertifikasi itu perlu nggak sih? Sertifikasi IELTS itu perlu nggak sih? TOEFL itu perlu nggak sih? Microsoft Excel itu perlu nggak sih? Jika teman-teman mempunyai itu menjadi poin plus untuk teman-teman sendiri. Karena gini teman-teman, nggak banyak orang yang aware juga sertifikasi itu penting di dunia kerja. Jika teman-teman punya, itu akan menjadi nilai tambah sendiri buat teman-teman. Banyak banget dari teman-teman saya yang mempunyai sertifikasi sekarang yang mengambil sertifikasi, dan juga mereka lebih gampang untuk cari kerja. Karena apa? Ketika mereka dikasih, oke, gue bisa ngerjain kok gitu.
dengan cara yang lebih gampang, dengan cara yang lebih mudah. Oke, misalnya gue punya sertifikasi Microsoft Excel, atau gue punya sertifikasi SQL ya. Ada 5 orang, yang 4 orangnya itu tidak bisa menggunakan atau tidak punya sertifikasinya. Mereka diadu, karena dia punya sertifikasi, pasti HR itu atau misalnya dari segi perusahaan, oke, dia punya sertifikasi, kita lihat dia lebih condong ke orang yang punya sertifikasi itu. Jadi menurut saya, jika teman-teman punya opportunity atau punya waktu untuk invest waktu ke mengambil sertifikasi, ambil teman-teman ya, karena tidak ada yang salah, nothing tulus teman-teman, malah teman-teman bakal gaining more ya. Jadi ambil saja menurut saya, lakukan sebisa teman-teman, invest waktu teman-teman untuk mendapatkan skill set karena itu investasi teman-teman ke karir teman-teman ke depannya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Raffi penjelasannya. Nah, aku juga izin mengingatkan nih Kak, mungkin tadi teman-teman di awal-awal ada juga yang agak-agak telat nih masuknya. Jadi kita lagi ada ngadain giveaway teman-teman karena kita mau ngadain job fair nih di bulan November sekarang tanggal 19 sampai tanggal 20 kita akan ngadain virtual job fair didukung officially oleh LinkedIn dan juga Microsoft. Nah, makanya virtual job fair ini diperuntukkan khusus buat teman-teman yang udah punya sertifikasi Microsoft. Nah, buat teman-teman yang belum punya nih sertifikasi Microsoft, kita akan ngadain giveaway buat 3 orang pemenang, yaitu gratis ujian sertifikasi Microsoft Certified Fundamentals. Nah, sertifikasi Microsoft Certified Fundamentals atau MCF ini cocok buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia IT, misalnya ya, di bidang cloud computing, di bidang AI, di bidang machine learning, dan juga di data science, atau misalkan data analyst juga, seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Raffi ya, karena Boleh. ada pertanyaan lain juga nih dari Kak Faiz. Apakah untuk pekerjaan yang menggunakan Microsoft Excel, misalnya pekerjaan kakak, skill yang dibutuhkan hanya Microsoft Excel saja atau ada skill pengolahan lain, misalnya Microsoft Office lain atau pengolahan lain? Kemudian apakah ada keuntungan jika seseorang memiliki sertifikasi Office, Kak? Kemudian apa saja tantangan atau kendala yang biasa dialami dalam pekerjaan kakak? Silahkan Kak Raffi. Sorry Mbak, tadi pekerjaan sebagai apa? Aku kurang jelas tadi pekerjaannya. Pekerjaan yang kakak kerjakan. Jadi aku bacain aja kali ya Kak. Boleh. Bacain ulang. Oke, Boleh. apakah untuk pekerjaan yang menggunakan Microsoft Excel, misalnya pekerjaan kakak, apakah skill yang dibutuhkan hanya Microsoft Excel saja, atau ada skill pengolahan lain, misalnya Microsoft Office lain, ya seperti itu. Kemudian apakah ada keuntungan jika seseorang memiliki sertifikasi Microsoft Office? Kemudian apa saja tantangan atau kendala yang biasa dialami dalam pekerjaan Kak Raffi? Oke, good question ya. Jadi seperti ini, pekerjaan saya mostly menggunakan Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Word. Saya mainly menggunakan itu. Dan saya juga menggunakan Tableau, saya juga menggunakan SAP, seperti itu ya. Dan saya juga mengambil, mostly itu sih. Kalau misalnya saya Excel, pekerjaan saya Excel, PowerPoint, Tableau, dan juga SAP, seperti itu. Saya menggunakan kerja seperti itu. Tapi teman-teman ya, sertifikasi itu pertama penting. Kenapa teman-teman? Contohnya, di tim saya ada 5 orang teman-teman ya. Bos saya itu sudah berumur 40 dan dia Excel-nya tidak sejanggih anak-anak zaman sekarang teman-teman ya. Karena kita pahami juga ya teman-teman, senior kita yang sudah umurnya udah di atas 30, 40, kemungkinan Excel-nya mungkin tidak sebagus anak-anak zaman sekarang teman-teman ya, yang lebih tech savvy seperti itu. Dan kadang bos saya suka minta tolong, Raffi, tolong kamu ngerti nggak Excel seperti ini gimana? Raffi, kamu ngerti nggak cara ngolah data ini seperti ini gimana? Oke, saya ngerti Pak, caranya seperti ini saya tunjukkan caranya gimana, dan itu menjadi advantage teman-teman sendiri seperti itu. Ketika teman-teman bisa menunjukkan skill set teman-teman di depan bos teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman mempunyai skill set itu, dan yang apalagi sertifikasi ya, pasti ketika teman-teman punya sertifikasi, teman-teman akan langsung menjadi consideration untuk coba deh assign project. Misalnya contohnya Mas Faiz atau Mas Danu, coba deh assign project ke Mas Faiz atau Mas Danu karena Mas Faiz atau Mas Danu punya sertifikasi Excel gitu. Karena teman-teman akan lihat lebih capable gitu teman-teman ya. Dan juga karena saya itu harus bisa, yang kedua karena saya harus membuat namanya story teman-teman, story data. Kenapa saya bilang story data itu penting? Karena
ketika teman-teman bekerja seperti saya, data itu mesti sudah dikerjakan oleh data analis di J&J atau Johnson & Johnson. Saya harus menaik data dan saya align strategically bagaimana saya ingin menyampaikan data tersebut ke konsumen saya gitu teman-teman ya. Saya bisa membuat datanya semenarik mungkin, sesimpel mungkin, dan juga bisa konflik mereka, oke kita bisa tumbuh bersama-sama gitu. Kita bisa melaksanakan tugas bersama-sama dan bisa growth bisnis bersama-sama gitu. Tapi di sisi lain saya juga pengen belajar teman-teman SQL karena banyak banget ke depannya itu sistem-sistem itu menggunakan perangkatnya di luar Excel gitu ya. Karena contohnya zaman dulu aja, zaman papa saya kerja menggunakan apa namanya teman-teman, typing board itu loh, mesin tik ya, atau masih pakai disket. Sekarang udah pakai Google Drive ya teman-teman ya. Kalau misalnya papa saya disuruh pakai Google Drive, mungkin dia nggak ngerti karena udah umur 50 tahun lebih dan mereka bisa pakai disket gitu. Kalau siapa yang Google Drive nggak akan ngerti. Nah, makanya teman-teman di sini baca sertifikasi sebanyak mungkin karena kenapa? Ketika teman punya bos dan bosnya itu mungkin tidak se-expert teman-teman, teman-teman bisa mengambil opportunity. Oke, Pak, saya bisa kerjainnya kok. Saya siap ngerjainnya. Saya akan kerjakan dalam waktu 10 menit karena saya punya sertifikasi dan saya bisa melakukan hal ini gitu. Jadi teman-teman bisa lebih perform ya di perusahaan gitu. Oke, jadi tadi dari penjelasan Kak Raffi jadi apa ya? Jadi lebih kebayang ya, maksudnya kayak setelah kita dapat sertifikasi itu nggak cuma membantu saat hiring aja ya Kak, tapi setelah diterima kerja pun performance kita akan naik gitu karena emang otomatis ketika udah tersertifikasi kita kualifikasi dan juga skill-nya juga akan nambah seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, dan menurutku ini lumayan menarik ya dari Kak Ayu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sintaks atau fungsi Excel apa saja yang paling sering digunakan di dunia kerja? Kemudian yang kedua dari Kak Ayu juga, apakah Excel masih digunakan pada profesi data analis di kantor ataukah cukup menggunakan SQL dan Python? Terima kasih Kak. Silakan Kak Raffi. Oke. Di tempat kerja saya, mostly saya masih menggunakan Excel ya teman-teman ya. Karena sekali lagi di kantor saya kita memiliki yang namanya data analis. Data analis itu bertugas dan setahu saya dia memiliki banyak sertifikasi beberapa seperti SQL, Python, aku apalagi lupa ya. Dan mereka yang langsung in charge gitu teman-teman, mengambil data-data mentah di sistem dan langsung diolah di Excel, tapi dari saya juga bisa olah sendiri di Excel-nya. Karena mereka hanya memberikan seperti dashboard gitu teman-teman ya, penjualan, habis itu stoknya berapa gitu ya teman-teman ya. Lalu promo efektivitas seperti apa gitu teman-teman. Tapi saya ngambil data sendiri yang akan saya ke database lagi dan saya olah lagi teman-teman. Jadi bukan berarti ketika teman-teman bisa kalau di saya punya data analis, teman-teman bisa, oh buatin ini dong, buatin kayak grafik kayak gini, oh nggak bisa gitu teman-teman ya, karena data analis itu bekerja bukan buat teman-teman doang. Data analis bekerja untuk whole timnya. Jadi teman-teman pertama harus mengerti juga Excel-nya, gitu seperti itu. Dan yang kedua, sorry Mbak, pertanyaannya apa lagi tadi? Yang pertama kan fungsi Excel apa saja yang paling sering digunakan? Oke. Jadi fungsi Excel yang sering digunakan adalah biasanya VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, habis itu yang namanya lagi if error, match, seperti itu sih. Cuma yang bukan yang advance banget teman-teman ya, karena saya di sini bertugas untuk build a story data gitu teman-teman ya, dari data yang saya sudah miliki. Dan data-data itu akan saya presentasikan ke depan customer saya. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Raffi udah sharing-sharing. Ini ada juga pertanyaan lainnya dari Kak Yohanes. Siang Kak Raffi, saya Yohanes Dista mau bertanya, jika kita ingin berkarir di bidang tax dan accounting dan kita tidak menguasai sama sekali software accounting tertentu, apakah bisa disubstitusi dengan penguasaan Excel? Oke. Mungkin aku di sini hanya menjawab secara general ya, Mbak Yohana ya. Gitu. Karena setahu aku untuk accounting sendiri atau tax sendiri memiliki sistemnya sendiri seperti itu. Jadi mereka punya sistem sendiri dan mereka pasti akan berkutik dengan Excel juga, tapi tidak se-advance data analis seperti itu. Tapi penting juga untuk menguasai Excel karena kenapa? Excel itu di kantor masih digunakan sebagai general use application teman-teman. Jadi aplikasi yang digunakan secara umum, semua orang mengerti Excel.
gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah advance, misalnya teman-teman menggunakan data SQL, lalu teman-teman ingin menunjukkan datanya ke bos teman-teman gitu ya, atau teman-teman menggunakan data SAP atau Tableau seperti itu ya, teman-teman harus convert tuh ke Excel dan teman-teman harus olah lagi seperti dan harus build story teman-teman. Karena nggak semua orang tuh ngerti sistem aplikasi yang digunakan teman-teman. Tapi semakin banyak teman-teman tahu aplikasinya itu, semakin banyak teman-teman bisa mengakses aplikasi tersebut, semakin mudah teman-teman diberikan project-project oleh perusahaan yang mana bisa meningkatkan exposure teman-teman gitu. Tapi untuk sekali lagi untuk tax accounting, setahu aku dia ada sistemnya sendiri ya, Mbak ya. Tapi dia untuk Excel-nya itu hanya digunakan secara general saja seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih Kak. Ini ada lagi pertanyaannya dari Kak Teddy Maulana. Mohon izin bertanya Kak, saya Teddy Maulana. Apakah bisa database yang kita buat dalam Microsoft Excel bisa di-backup ke dalam database MySQL? Jika bisa, caranya bagaimana ya Kak? Oke, itu teknikal sekali ya untuk pertanyaannya ya. Karena saya masih belajar SQL. Karena setahu saya untuk SQL tersebut dia diberikan data ke data analis atau mereka yang ekstrak gitu. Jadi mungkin saya belum menjadi orang tepat untuk menjawab gitu sih Mbak. Karena saya tidak ingin langsung kasih tahu yang bukan yang belum saya tahu gitu Mbak. Karena saya masih belajar juga gitu ya. Oke. Ya Kak Teddy, mungkin untuk tutorial dan lain sebagainya semoga bisa dipelajari secara otodidak gitu ya, sepertinya di YouTube juga ada banyak dan bisa dipelajari gitu. Untuk Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Mita Muslimah. Kak, skill Excel yang diperlukan guru kira-kira apa saja ya Kak? Oke, untuk guru sendiri setahu aku masih general ya. Kalau misalnya kita guru kan ada nilai-nilainya seperti itu kan. Jadi mungkin seperti VLOOKUP tuh perlu, if function tuh perlu, pivot table perlu juga yang basic to advance saja. Tapi yang penting kita tahu tujuannya seperti apa, kita ingin buat data tersebut gitu. Gitu sih. Cuma mostly sama menggunakan datanya sum, if gitu, count gitu. Oke, seperti itu ya Kak Mita. Jadi yang basic-basic yang paling banyak digunakan tuh diantaranya kayak itu yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Raffi. Ini ada lagi pertanyaannya dari Kak Aji Zikri. Izin bertanya Kak, kan dalam Excel ada beberapa fitur seperti pivot table, power query, power pivot, dan VBA dan makro. Apakah semua fitur itu digunakan di dunia kerja atau digunakan sesuai kebutuhan? Oke. Ini jawabannya kembali lagi ya. Ini tergantung sama profesi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen kerja seperti apa? Oh, saya ingin kerja sebagai data analis. Oke, mungkin teman-teman akan menemukan Microsoft makro. Yang mana teman-teman harus create itu sendiri. Tapi kalau di divisi saya, karena saya di divisi sales, saya menerima data dari teman-teman dari data analytics. Teman-teman mengelola data tersebut diberikan ke saya coba analisa kembali gitu. Jadi tergantung teman-teman ingin bekerja di bidang seperti apa, gitu ya. Ya, jadi disesuaikan juga ya dengan bidang atau jenis pekerjaan yang ingin ditempuh atau dikejar seperti itu. Benar. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada yang mau menggunakan fitur raise hand dan tanya langsung ke Kak Raffi juga boleh. Tapi sebelum itu, ini ada pertanyaan dari Faris. Siang Kak mau menanyakan komparasi dari Microsoft Excel dan Google Spreadsheet lebih unggul mana jika digunakan di dalam dunia kerja. Seperti tadi udah ya Kak, silakan mungkin dijawab lagi. Oke, untuk di dunia kerja seperti saya bilang tadi ya, untuk contohnya ini hanya pengalaman saya saja dan sepengetahuan saya saja, dan mungkin tidak benar 100% ya. Untuk rata-rata perusahaan kayak contohnya startup seperti itu, karena saya pernah magang di startup juga, mereka menggunakan Google Sheet gitu teman-teman. Karena dari segi employee-nya umurnya masih muda-muda, 20, 30 gitu teman-teman ya, yang masih sangat aware, yang masih sangat savvy. Cuma kalau teman-teman ke perusahaan yang non startup atau yang lebih perusahaan-perusahaan yang sudah lama established ya, contohnya seperti saya, Johnson & Johnson, atau misalnya teman-teman contohnya ke P&G atau ke Unilever gitu, teman-teman akan menemukan beberapa Google Sheet juga, tapi mainly akan menggunakan Microsoft Excel teman-teman gitu. Karena di situ banyak juga orang yang belum mengerti SQL atau Google Sheet juga, karena Microsoft Excel adalah salah satu
tools atau aplikasi yang sangat general ya teman-teman, yang bisa digunakan semua orang gitu. Iya, seperti itu ya Kak. Jadi kayak tergantung, tapi meskipun begitu, Microsoft Excel ini emang yang paling banyak digunakan gitu ya, dan sangat umum digunakan di dunia Benar. kerja, seperti Benar, itu. benar. Jadi kayak kalau misalkan ada yang belum tahu nih cara menggunakan Excel, mungkin akan aneh gitu ya Kak, kayaknya dilihatnya kalau di dunia kerja Iya. gitu. Karena Yes. ketika apply kerja juga, kita tes pekerjaan, pasti kan ada tes Excel-nya ya. Yang mana itu juga akan membuktikan kita bisa atau enggak sih menggunakan Microsoft Excel gitu. Dan itu kenapa saya bilang keep practicing, keep learning gitu. Yang mana ketika teman-teman dapat wawancara kerja atau tes kerja, teman-teman bisa langsung kerjakan dan langsung cepet kerjanya. Oke, kerjanya bener nih, langsung interview gitu ya. Oke, jadi ternyata di banyak tes kerja juga banyak yang ada tes tulisnya, tes Excel gitu ya Kak. Jadi Ya. ya, ternyata penting banget sih skill Excel. Ini Benar. ada yang raise hand, Kak Lili Agustianto mungkin mau Boleh. tanya langsung ke Kak Raffi, silakan Kak Lili. Oke. Terima kasih Kak atas kesempatannya, dan sebelumnya saya berterima kasih atas materi yang Kakak sampaikan, Kak Raffi. Terima kasih. Ini kan kita membahas Microsoft Excel kan Kak. Iya. Bagaimana Kak tingkat keamanan yang diberikan oleh Microsoft Excel untuk pengguna yang melibatkan kita ini kan melibatkan data kan Kak, data-data Benar. yang Benar. menurut Kakak selama Kakak bekerja ini pernah nggak mengalami data Kakak itu diretas gitu? Oke. Atau Microsoft Excel ada tools tersendiri untuk melindungi data tersebut? Terima kasih Oke. Kak. Oke, terima kasih. Oke, setahu saya pertama Microsoft Excel itu ada yang namanya password. Jadi teman-teman bisa mengunci Microsoft Excel gitu ya. Jadi teman-teman bisa memberikan password di file teman-teman. Tapi itu tidak menggaransi teman-teman datanya bisa dihack atau enggak. Kemungkinan dihack pasti ada. Itu selalu pasti ada. Nah, kembali lagi ke behavior teman-teman. Kalau misalnya kita berbicara soal hacking, teman-teman harus tahu hacking itu datang dari mana, bisa dari phishing seperti itu kan. Nah, teman-teman harus tahu nih, apakah ketika teman-teman buka email, buka link tertentu, apakah teman-teman linknya itu benar-benar punya kredibilitas atau tidak? Teman-teman tahu linknya atau tidak gitu. Dan teman-teman harus tahu ketika teman-teman buka link apa yang ingin teman-teman lihat gitu. Jangan sampai ketika teman-teman buka link tersebut, teman-teman nggak tahu apa gambarnya yang ingin teman-teman lihat. Jadi jangan main buka aja teman-teman ya. Karena perusahaan biasanya juga punya SOP-nya. Perusahaan punya tata cara bisa atau training bagaimana cara supaya kita bisa menjaga data kita tetap private gitu. Tapi bagi teman-teman hindari kayak bisa klik link yang tidak perlu atau bisa menggunakan wifi yang tidak jelas source-nya gitu ya teman-teman ya. Karena itu bisa membahayakan data teman-teman. Tapi keep a password atau create a password di Excel teman-teman itu bisa satu opsi juga gitu. Oke, seperti itu ya Terima Kak Lili. kasih Kak Raffi. Thank you Kak Iya, Lili. semoga menjawab. Kemudian ini ada juga Kak yang raise hand dari Kak Aji Zikri. Silakan Kak Aji. Halo Kak Aji. Halo Kak. Ya, Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Zikri Firdausi. Jadi saya izin bertanya ya Kak. Iya, silakan Kak Zikri. Oke, tadi kan kalau dari penjelasan Kak Raffi sendiri, Kak Raffi menggunakan Microsoft Excel ini lebih kepada untuk membuat data story ya Kak. Benar. Jadi misalkan data tersebut diolah nanti menjadi sebuah data visualisasi atau visualisasi data tadi kan. Nah, untuk visualisasi data sendiri itu kan bisa dibilang ada tools-tools lain yang bisa digunakan selain Microsoft Excel. Contohnya itu kan kayak Microsoft Power BI dan juga Tableau. Benar. Nah, itu sendiri apakah kita perlu juga untuk menguasainya dan juga apakah di dunia kerja itu juga digunakan ya Kak? Terima kasih. Oke, good question ya. Jadi itu sebenarnya juga balik lagi sih, tergantung pekerjaan yang Kakak Zikri pengen ambil ya. Karena kalau dari saya disarankan untuk menguasai Tableau dan juga namanya SAP gitu. Jadi saya tarik data semua dari SAP dan juga dari Tableau gitu. Tapi mainly yang saya tahu ketika saya masuk JNJ, oke, saya bisa Microsoft Excel, saya bisa buktikan ini pekerjaan saya. Dan ketika saya import di JNJ, Mas Raffi menguasai ini nih, oke, saya belajar di sini. Karena dari perusahaan juga kadang-kadang tidak memberikan training full time itu Mas. Jadi kita harus inisiatif sendiri, cara belajar gimana.
even though kita buka YouTube, even though kita nanya-nanya teman, kita harus nanya bos kita, nanya kolik kita tanya juga gitu. Karena ketika ini tips sedikit ya, ketika teman-teman bisa mengerjakan pekerjaan orang lain, divisi lain, teman-teman akan mendapatkan exposure yang lebih besar. Ketika teman-teman bisa menguasai, contohnya teman-teman di divisi sales, teman-teman bisa mengerjakan atau membantu pekerjaan di divisi supply chain atau divisi finance, teman-teman akan dikenal di perusahaan. Dan ketika teman-teman mengerjakan divisi supply chain, banyak sistem yang akan digunakan yang berbeda dari divisi sales teman-teman. Dan teman-teman, makanya aku bilang keep learning untuk terlepas dari Microsoft Excel tersebut, dan juga lebih inisiatif dalam mencari sumber-sumber terpercaya ya untuk belajarnya gitu. Ada pertanyaan lagi, Mas Zikri? Mungkin dari saya cukup, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Zikri, semoga menjawab. Ini kita nggak apa-apa ya Kak Raffi, karena masih ada waktu, masih ada banyak pertanyaan nih yang masuk. Selanjutnya ada pertanyaan, karena tadi kita mention soal tes Excel kali ya Kak, jadi ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ayu. Apakah ada tes Excel jika mau apply di profesi seperti Kakak? Terima kasih Kak, silakan dijawab. Yes, oke, thank you. Jadi, saya tidak memulai karir saya di ING ya, saya memulai karir saya di Fonterra, perusahaan FMCG juga, dan memulai karir sebagai manajemen training. Di manajemen training tersebut, saya diberikan soal-soal Excel, soal di database, cara saya mengolah data gimana, cara saya presentasi gimana, cara saya menunjukkan visualisasi data itu ke bos atau misalnya ke direktur seperti apa, itu yang saya lakukan ketika saya tes kerja seperti itu. Dan sebelum saya lolos di perusahaan, sebelum saya lolos di manajemen training, saya mengalami yang namanya banyak banget namanya trial and error di perusahaan lain gitu. Saya pernah tes di startup, saya pernah tes di perusahaan FMCG yang lain, saya pernah tes di industri yang lain dan gagal terus gitu. Makanya saya tetap belajar dari situ. Saya tetap belajar, saya lihat apa sih yang salah, soal apa aja sih yang biasanya muncul di profesi saya gitu. Saya ingin mengejar di profesi di bidang sales. Oke, nggak akan jauh-jauh dari penjualannya seperti apa, growth-nya seperti apa, saya akan belajar seperti apa. Oke, saya belajar bisa sum if gimana, pivotnya gimana, oke, trennya itu seperti apa yang ingin diinginkan gitu. Jadi dari situ saya bisa develop diri saya sendiri supaya saya bisa tahu, oke, industri ini saya ingin masukin, profesi ini yang ingin saya lakukan gitu. Jadi saya bisa lebih mengasah diri saya di skill tertentu gitu. Oke, seperti itu ya Kak Ayu. Jadi perlu didalami juga nih, perlu cari tahu lebih lanjut juga di posisi atau karir yang jadi target Kak Ayu kira-kira seperti apa gitu roles-nya atau job desk-nya. Jadi bisa memprediksi nanti kira-kira tes Excel-nya seperti apa. Nah ini masih berkaitan nih Kak soal tes Excel, ada juga pertanyaan dari Kak Faris. Untuk tes kerja Microsoft Excel di perusahaan, apa saja yang harus dikuatkan dan didalamin ya Kak? Oke, pengalaman saya yang sudah melakukan banyak tes Excel ya di perusahaan dan kebanyakan gagal saya karena saya terima cuma satu ya sebelumnya di Fonterra. Itu kebanyakan biasanya teman-teman akan dikasih database, lalu teman-teman akan disuruh pivot table, akan sum if, teman-teman bisa menjumlahkan, contohnya ada data misalnya namanya A, B, C, D, E, F, G, habis itu memiliki barang yang sama, teman-teman sum if, berapa sih penjualan kalau A menjual pensil itu berapa penjualannya, kalau A itu penjualannya berapa gitu. Jadi teman-teman menggunakan function-function tertentu. Pelajarin ya teman-teman ya, kalau bisa catat aja sih. Sum if, count if, VLOOKUP, HLOOKUP, lalu abis itu concatenate sama match, itu pelajaran teman-teman. Itu teman-teman akan gain banyak sih ketika teman-teman tahu function itu. Ketika teman-teman udah advance di function itu, ketika teman-teman ingin tes perusahaan yang mana tuh mainly tuh hanya 8 ini teman-teman yang digunakan. Jadi teman-teman bisa langsung tancap gas ya Excel-nya dan pede jawabnya gitu teman-teman. Iya, jangan lupa dicatat ya teman-teman yang tadi udah disebutin sama Kak Raffi. Oke, tadi udah pertanyaan yang berhubungan sama tes Excel. Ini mirip-mirip sih Kak pertanyaan nama yang tadi barusan dijelasin dari Kak Kurniawan. Dengan banyaknya fitur di Microsoft Excel, tentunya kita harus paham semua fungsinya. Namun saya masih mahasiswa nih Kak yang menggunakan fitur Excel seperlunya aja. Nah, bagaimana cara untuk menguasai seluruh fungsi Excel dengan baik? Apakah harus sering-sering ikut pelatihan? Mungkin ada tips dari Kak Raffi seperti apa? Oke. Jadi
pelatihan is an option ya, is a good option ya untuk ikut ya. Pelatihan is a good option untuk ikut dan untuk strengthen knowledge teman-teman mengenai Excel. Tapi pelatihan harus diikuti dengan aktif terus belajar teman-teman. Karena pelatihan contohnya 1 jam atau 2 jam sehari. Teman-teman harus invest lagi waktu yang awalnya dari jam 8 malam sampai jam 10 bisa nonton Netflix atau drama Korea, belajar Excel teman-teman. Jadi waktu luang teman-teman yang teman-teman punya, misalnya nonton Netflix atau nonton drama Korea atau nonton YouTube, coba alihin dulu sejam atau setengah jam belajar Excel. Download database di Google, itu banyak banget teman-teman bisa download, teman-teman abis langsung belajar sendiri cara mengolahnya seperti apa, gitu ya. Atau enggak, teman-teman bisa juga lihat soal-soal kalau belajar sendiri ya di Google itu banyak banget soal-soal yang bisa teman-teman ambil. Dan saran saya coba investasikan waktu sehari sejam teman-teman minimal ya untuk belajar Excel. Karena itu yang saya lakukan dulu teman-teman. Oke, seperti itu ya Kak Kurniawan. Mungkin 1 jam per hari itu bisa secara konsisten coba dipraktikkan biar nempel tuh ya Kak si rumus Excel-nya. Jadi nggak cuma berhenti pada saat di pelatihan aja gitu. Karena kalau kuliah kan hanya teori saja ya teman-teman ya. Kita kuliah dulu juga kita ikut kuliah latihan yang penting good grades gitu, dapat IP yang bagus gitu. Cuma in real life banyak banget sih faktor-faktor atau misalnya function-function yang kita gunakan gitu teman-teman. Dan itu yang bakal berguna banget kalau misalnya kita latihan terus gitu. Ya, seperti itu. Mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi ya Kak Raffi ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Kak Anggita nih. Mungkin tadi juga kebetulan udah di-mention juga sama Kak Raffi kayak di kuliahan tuh kita belajarnya mungkin cuma teori doang. Nah, tapi ini case-nya nih kalau misalkan Kak Anggita nih untuk fresh graduate yang bukan lulusan yang tidak pernah sama sekali belajar Excel tapi ingin belajar. Apakah Kakak ada rekomendasi link untuk belajar di YouTube atau lainnya Kak, dan hal dasar apa saja yang harus dipelajari dahulu untuk pemula? Oke. Link YouTube banyak ya, atau enggak Kak Anggita juga bisa ikut sertifikasi juga is an option ya. Ini juga ada yang sharing nih, Mas Zikri, thank you udah sharing channel YouTube-nya ya, channel YouTube referensinya untuk belajar Excel, bisa belajar di sini juga. Yang penting disiplin teman-teman ya, kita harus disiplin meluangkan waktu at least 1 jam sehari buat belajar Excel. Karena ketika teman-teman dapat tes kerja, lowongan kerja, teman-teman harus, gue belum prepare nih, gue belum siap nih, gue harus belajar tengah malam nih, jangan seperti teman-teman ya. Karena baik lagi ke motto yang saya tunjukkan di awal-awal, sukses adalah ketika preparation, opportunity meets preparation, ketika kesempatan bertemu dengan persiapan gitu teman-teman ya. Jadi harus siap persiapannya gitu. Setiap hari belajar luangkan waktu 1 jam sehari gitu ya. Oke, seperti itu ya Kak Anggita, ini juga di-share nih rekomendasi channel dari Kak Zikri, semoga bisa bermanfaat. Dan tadi juga Kak Raffi mention soal sertifikasi, karena di kita sendiri nih di MyEdusoft, selain teman-teman bisa ambil ujian sertifikasi, kita juga ada aplikasi yang bisa mendukung teman-teman buat belajar si ujiannya, namanya Gmetrix atau Serprep Practice Test, dan juga LearnKey. Nah, si Gmetrix sama si LearnKey ini yang bisa ngebantu teman-teman buat belajar materi-materi si ujian sertifikasinya itu, seperti itu. Oke, mungkin Kak Raffi, aku izin share screen boleh ya Kak, buat ngejelasin supaya mungkin teman-teman bisa lebih kebayang nih untuk sertifikasinya. Nah, untuk Microsoft Office Specialist ini, teman-teman selain Microsoft Excel, ada juga yang lainnya, yaitu Microsoft Word dan juga Microsoft PowerPoint. Nah, tadi juga udah saya mention ya di awal, untuk Microsoft Excel sendiri dan juga Microsoft Word sebenarnya itu ada 2 level, ada yang associate, sama ada juga yang expert, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan siap nih untuk melaju ke ke level yang expert, yang advance, teman-teman udah bisa ambil yang expert ini. Tapi teman-teman harus lulus yang associate dulu kalau misalkan mau ambil yang expert. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jadi Microsoft Office Specialist Expert atau semuanya diambil nih, ada yang Word, yang PowerPoint, dan juga yang Excel, teman-teman bisa ambil yang most expert. Seperti itu, teman-teman. Semuanya bisa teman-teman, informasi lengkapnya bisa teman-teman kunjungi di myedusoft.com/shop juga bisa. Semuanya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran nih, kira-kira di Microsoft, misalnya nih di Excel Expert apa aja sih yang bakalan dipelajari? Nah, teman-teman bisa download dulu objektif domainnya, lihat-lihat kira-kira materi apa aja yang ada di situ.
aku pernah lihat di objective domain ini kira-kira isinya itu banyak banget, mulai dari rumus-rumus dasar dan juga soal security atau keamanan yang tadi sempat kita singgung juga ya, soal gimana caranya setting password di Microsoft Excel dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu aja kalau dari aku.